aja ya kalau digunakan. Kalau kalau apa namanya? Kalau untuk apa? Topikal ya, tapi kalau untuk diminum itu nanti bisa untuk sebagai anti pelangsing, untuk pelangsing ya. Ya, itu sudah ada itu. Nah, tapi apakah teh itu juga bisa digunakan untuk apa ya? Contohnya ya, untuk sebagai ini Bu, apa? Jantung. Nah, mungkin karena kan kandungan aktifnya eh, apa seperti di kopi. Kopi itu kan apa kafein itu kan bisa bisa untuk apa? Untuk relaksan ya, untuk biar tidak itu tuh bukan. Kalau kopi itu kafein itu untuk apa toh? Untuk stay awake itu apa? Stay awake itu untuk menjaga gitu ya. Untuk terjaga gitu ya, bisa karena kandungan kafeinnya kan teh juga kandungan kafeinnya banyak, Bu. Apa bisa juga? Nah, itu. Jadi kalian ingin mencari kebenaran gitu ya. Nah, mencari kebenaran itu adalah mencari jawaban apakah memang mungkin ya teh itu kan juga mengandung kafein Bu. Apakah bisa untuk sebagai pengganti kopi gitu ya. Karena kalau kopi Bu, saya itu jantung saya berdegup kencang gitu ya. Itu saya itu ya berdegup kencang itu bukan karena mau ketemu doi ya, tetapi memang secara apa contohnya saya sendiri ya, saya tidak bisa minum kopi karena jantung saya heartbeat gitu ya. Jadi apa akan cepat itunya apa detak jantungnya gitu. Nah, kalau pakai teh bisa enggak Bu untuk apa? Untuk stay awake gitu ya. Nah, itu bisa untuk mencari jawaban gitu ya, yang berarti menemukan atau menguji. Nah, ini penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah ya. Kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran ilmiah ya, kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif yang sifatnya rasional atau kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif atau sifatnya faktual atau empirik ya. Nanti ini mestinya disampaikan oleh Bu Novita ya. Saya tidak mau overlap ya, tetapi ini adalah jenis-jenis kebenaran ilmiah ya. Metode ilmiah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Ilmiah disebut ilmiah jika bersistem ya, bermetode, berobjektivitas dan berlaku umum gitu ya. Jadi nanti kalian ini utamanya dalam penelitian ilmiah itu nanti kita harus menentukan metode apa, sistemnya bagaimana, metodenya bagaimana ya, berobjektivitas ya. Berobjektivitas itu jadi tidak subjektif tapi harus objektif gitu ya. Dan berlaku umum gitu, berlaku umum artinya ya kalau umpamanya diuji tanaman X mengandung tanaman X ini efek umpamanya anti diabetes tanaman X terhadap tikus ini gitu ya. Tikus umpamanya tikus apa ya, ada tikus putih umpamanya gitu. Nah, tikus putih ini ya mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di luar negeri ya namanya tikus ya seperti itu ya. Jadi tidak bersifat lokal begitu ya. Jadi harus bisa, nah ini tadi reprodusibilitas atau keberulangan itu harus bagus ya, harus baik. Nah itu jadi sehingga mungkin bisa di riset ya, umpamanya sudah ditemukan tanaman X memiliki aktivitas anti hiper menurunkan kadar gula gitu ya. Nah, terus ada yang ingin melanjutkan, siapa kira-kira yang lewat mekanisme apa menurunkan kadar gula itu, gitu ya. Nah itu kan ingin melanjutkan penelitian, ya, melanjutkan penelitian sehingga reprodusibilitas atau keberulangan itu harus menjadi salah satu persyaratan, gitu ya. Jadi kalau saya di sini melakukan uji aktivitas umpamanya anti menurunkan kadar gula begitu ya tanaman X, terus ada researcher lain di Malaysia ingin mengetahui siapa namanya mekanismenya bagaimana ya lebih dalam lagi. Nah begitu harusnya berlaku universal itu tadi ya risetnya ya, jadi tidak bersifat lokal. Nah ini langkah siapa ini langkah
Oh ya, jadi saya baca chat ini ya. Jadi langkah-langkah mengadakan penelitian ya, nanti memilih masalah ya, memilih masalah tadi. Ini nanti memilih masalah ya, kemudian ada studi literatur ya, merumuskan masalah, merumuskan kerangka dasar ya, ada merumuskan hipotesis. Ini nanti ranahnya Bu Novita ya. Kemudian nanti saya adalah utamanya adalah untuk eksperimental study ya, metode-metode pendekatan yang dilakukan di lab biasanya itu menentukan variabel ya, menentukan sumber data, ya, menyusun instrumen pengumpulan data, analisis data, menarik kesimpulan dan menulis laporan ilmiah. Nah, ini nanti saya utamanya pada eksperimental study, ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Saya kalau dimulai dari jam 19 nanti selesainya jam berapa ya? Jam 20.20 ya? 20.20 ya. 60 ditambah 40. Bukan ya? 20.40 ya? Oke, dari sini ada yang ingin tanyakan? Ya, tidak harus ini saja ya. Ini masih pengantar ya. Jadi minggu depan saya akan masuk ke bagaimana bagaimana membuat eksperimental study ya. Jadi sebenarnya urutannya itu memang harusnya Bu Novita dulu yang masuk ya. Tetapi karena ada beberapa materi yang harus saya sampaikan, tapi harapannya itu tidak mengubah bagaimana adik-adik memahami ya urutan, bagaimana menentukan rumusan masalah, tujuan, kemudian membuat hipotesis ya. Itu harapannya tidak mengurangi arti bagaimana adik-adik bisa menyusun proposal ilmiah ya, karena kita nanti akan terintegrasi gitu ya. Silakan adik-adik. Ya, ini saya ambekan dulu ya, ambekan dulu sama ngecek gitu. Di sini yang cowok berapa ini angkatan 2019 ini? Saya lihat ya, tidak banyak ya. Ada sampai 10? 3 aja, Bu. Oh, 3 aja. Oh, 3 aja ini. Kalau saya lihat tadi Francisco Andre, Aji Prasetya, terus apa lagi ya? 4, Bu, maksudnya. Maaf. Loh iya kamu tuh kok 4 mau. Terus Tama Al-Maliki sama Kortinya ya. Oh, masa 4 dibilang 3, yang 1 terus mbok suruh malih itu ya. Loh, ada temanmu masih semangat itu ya, masih ketawa itu ya. Ini ada yang di luar Solo? Ada yang di luar Solo? Kalau saya tak ke yang cowok aja deh, yang cowok gampang diabsen ya. Kalau cewek-cewek banyak banget ya. Kalau Aji Prasetya ini dari Solo mestinya ya, kalau lihat dari namanya ya. Oh, bukan, Bu. Oh, bukan ya. Saya sok tahu kalau gitu ya. Pada ketawa semua ini mesti sudah tahu. Bu Dinar ini sok tahu gitu ya. Aji Prasetya dari mana, Aji? Dari Pacitan, Bu. Oh, dari Pacitan. Pacitan itu Jawa Timur ya, Pacitan ya. Aji Prasetya, kamu pernah melihat di sekelilingmu kira-kira apa yang menarik untuk dijadikan tema riset? Ada enggak? Kok saya beberapa kali kok teringat namamu, kenapa ya? Ya karena lanang ya, anak lanang itu teringat ya. Kalau Tama Al-Maliki. Nggih, Bu. Tama Al-Maliki kamu di mana? Ini loh, yang cowok jadi deg-degan ini ya.
Tama Al-Maliki, kamu di mana, Tama? Saya lagi di depan rumah. Oh, di depan. Ya, betul. Nggak salah jawabannya, karena pertanyaannya juga nggak jelas gitu ya, Tama ya. Oh, saya dari Ngawi, Bu. Oh, Ngawi. Dari Ngawi, Bu. Ngawi ya. Bagaimana, Tama? Kira-kira ada, kalau sekarang itu hubungannya dengan COVID gitu ya. Bu, di tempat saya itu ada yang ini Bupati Sragen itu sudah pernah menanyakan ke farmasi. Kami mempunyai jamu yang cesplong, Bu. Waduh, yang Sragen sama Ngawi ya jauh ya. Nah, mungkin Ngawi punya sendiri gitu atau di daerahmu, Tama? Nah, ini yang cewek-cewek nggak senyum-senyum loh ya, nanti gilirannya loh ya. Tama? Ada? Kalau di sekitar rumah sih pernah dengar sih dari orang tua, biasanya kan bilang ada tanaman baru. Nah, terus ini ada manfaatnya gitu-gitu aja sih, Bu. Belum sampai ngatain gitu. Nah, kamu kalau memilih nanti sudah ada gambaran 4 semester di farmasi, kira-kira mau kemana kamu? Mau kemana itu bukan mau ke depan rumah ngurang-ngurang loh ya jawabannya. Mau ke klinik kah atau ke saya kok suka saya suka ke arah eksperimental kah gitu? Sudah ada gambaran, Tama? Kalau gambaran sih saya dari dulu kayak pengen ke klinis gitu, kayak melihat data-data gitu, Bu. Oh, gitu. Bukan melihat pasien yang bening gitu loh ya. Malah guyu. Oke, ke klinik ini nanti Bu Novita yang melanjutkan kalau gitu. Saya tak ganti saja ya. Nah, ini sudah cowok-cowok, saya mau milih ini ya. Milih mumpung on cam semua. Kalau nggak on cam malah tak panggil ini nanti ya. Ayo kalau ada yang bisa volunteer, raise hand. Kira-kira sudah ada apa something in mind gitu. Bu, kok saya tertarik ini ya, begitu? Nah, ini Sahiroh. Nah, pokoknya kalau nggak on cam malah panggil, biar aja. Sahiroh. Temenan tahu malah hilang nih. Ah, yuk Sahiroh. Ini terlihat, ini foto apa kamu beneran? Oh, enggak gerak ya. Kadang itu foto yang dipasang. Sahiro, kamu dari mana Sahiro? Kamu posisi di mana ini? Jangan kayak Tama tadi di rumah loh ya. Posisi rumahmu di mana? Udah malah nge-freeze Sahiro. Sahiro bisa dengar suara saya? Wah, ini sepertinya di tempat Sahiro sinyalnya biarpet gitu ya. Biarpet ini yang ini apa? Franciscus kok kayaknya fokus gitu ya. Franciscus, ayo sharing Franciscus. Kira-kira kamu di mana posisi Franciscus? Di Bogor, Bu. Oh, di Bogor ya. Ada juga yang dari Bogor ya. Bagaimana Franciscus? Kamu sudah ada mungkin ide-ide atau selama ini 4 semester di farmasi? Mungkin ini sih Bu, sempat ikut lomba saya sama KTI itu tentang sediaan nano gitu Bu, lagi tertarik. Oh, sediaan nano. Bahannya apa? Bahan yang digunakan apa, Franciscus? Waktu itu terakhir bahan aktifnya itu timokuinon dari jintan hitam gitu Bu, dalam liposom gitu. Waduh, mantep ini ya. Ini risetnya sudah advance ini ya. Bimbingannya siapa kemarin, Franciscus? Kemarin sama Bu Rita, Bu.
Sama Oh, setim sama Tasya juga. oh gitu. Wah, ini sudah ada ini ya. Cikal bakal yang memang sudah pernah pernah cara-cara bergelut dengan proposal ilmiah ya. Nah, kemudian siapa ya? Saya cari yang off cam pokoknya. Lah, toh. Siapa ya? Ya saya agak asing namanya. Kalau Mariam Nur ini sering saya itu lihat ini ya. Siapa ya? Peserta ini siapa ya? Peserta ini ya. Kayaknya tadi. Itu saya, Bu. Oh, kamu. Oh, kamu Enggak. pakai dua device toh? Enggak, Ibu, satu. Lah ini kok ada peserta tok gitu loh, bukan peserta kamu. Oh, berarti bukan. Siapa ini peserta ini? Peserta tok apa yang ada yang pakai dua device seperti tadi? Siapa teman kalian tadi? Nah, ada yang volunteer mau Bu, saya punya ingin seperti ini begitu. Apa kira-kira karena ini nanti luaran kalian adalah proposal ya, proposal. Jadi kalian sudah harus mulai bayangkan kira-kira tertariknya di mana, kemudian ya dengan bekal 4 semester yang sudah ditempuh di farmasi, tertariknya di mana, kemudian terus cari teman-teman yang satu passion membuat proposal ya. Nggak ada, perlu saya tunjuk lagi. (2019) ini belum mana ya, belum saya ajak project ini ya. Fisbrilla Beris, ini anak bimbingan saya ya, Fisbrilla ya? Bukan Bu, saya bimbingan Pak Rofik. Kalau gitu Bu Dinar ngaku-ngaku ya. Nah, Fisbrilla, apa? Kamu sudah ada bayangan untuk proposalmu? Kalau saya kayaknya lebih condong pilih ke klinis, Bu. Oh, ke klinik, ke klinik. Ini nanti sama Bu Novita nanti ya. Bentar ya, apa ini nge-freeze Bu kalau on mic ya, maaf. Oh, Sahira malah nge-freeze kalau on mic. Tak kira nge-freeze itu on cam, sekarang on mic juga ada loh ya. Stop sharing deh. Ini tak print screen. Nah, bukti ke Pak Sabti nanti. Oke.